Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Setiawastu, Lama Budaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya dengan Yusuf Rombe M. Halo, dosen atau staf pengajar dari Fakultas Vokasi, Prodi Analisis Keuangan, Universitas Kristen Indonesia. Topik kita pada saat ini adalah mengenai pinjol, ya. Pinjol ini cukup banyak merasakan masyarakat karena image mereka bahwa pinjol itu menyesatkan. Pada prinsipnya, pinjol itu tidak menyesatkan, asal kita gunakan secara bijaksana dan sangat berdasarkan dengan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Namun sebelum kita lanjut, perlu kami sampaikan atau sampaikan arti daripada pinjol itu apa sih? Umumnya orang kenal bahwa pinjol itu adalah pinjaman online, yaitu bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara daring atau online. Umumnya pengajuan pinjaman dilakukan melalui aplikasi milik lembaga keuangan tersebut. Jadi di sini disampaikan bahwa pinjol itu adalah produk lembaga keuangan non-bank, bukan produk bank. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa pinjol itu adalah produk lembaga keuangan bank dan itu tetap berada dalam pengawasan OJK. Namun perlu masyarakat sadari bahwa perkembangan teknologi saat ini yang begitu meningkat, pinjaman online saat ini yang diawasin atau berada dalam pengawasan OJK itu kurang lebih 100 lebih pinjaman online yang resmi, namun perkembangannya 1:4. Ada sekitar 400 lebih pinjaman online yang tidak atau ilegal, yang tidak berada dalam pengawasan OJK. Jadi masyarakat perlu hati-hati untuk memilih atau menggunakan pinjaman online berdasarkan legalitas maupun ilegalnya. Kemudian daripada itu, pinjaman online itu berada di bawah pengawasan OJK berdasarkan POJK nomor 77 garing POJK garing 01 garing 2016 tentang layanan pinjaman, meminjam uang berbasis teknologi. POJK ini mengatur berbagai aspek terkait pinjol, mulai dari persyaratan usaha, proses pengajuan, izin, hingga tata cara pengawasan OJK. Apa pemerintah itu mengizinkan adanya pinjol? Ya, pinjol ini sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha, UMKM. Jadi usaha-usaha yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan. Karena lembaga perbankan itu memang mempunyai persyaratan birokrasi yang panjang, sehingga terkadang masyarakat tidak sabar menunggu proses tersebut, kemudian beralih dengan ke pinjol. Pinjol ini mempunyai persyaratan yang sangat minim, ya. Kemudian proses pencairan juga cukup cepat, hanya hitungan menit itu sudah bisa cair. Kita mengajukan sekarang 10-15 kemudian itu sudah bisa kita dapatkan dananya. Namun memang perlu diketahui bahwa pinjol ini mempunyai tingkat suku bunga yang cukup besar karena menggunakan sistem bunga flat. Dalam dunia perbankan atau pinjaman secara resmi, bunga itu dibagi atas dua jenis, ya. Pertama disebut dengan bunga anuitas, yaitu bunga menurun. Ini biasa digunakan oleh lembaga perbankan, dan kemudian adalah bunga flat. Bunga flat ini adalah bunga yang dihitung berdasarkan pinjaman awal, sehingga bunganya setiap saat itu tetap. Walaupun misalnya kita memiliki pinjaman 10 juta, ya, pinjaman kita tinggal 500.000, maka bunga kita bayarkan itu dari berdasarkan 10 juta, bukan 500.000. Berbeda dengan anuitas. Anuitas bunga kita bayarkan berdasarkan saldo atau sisa pinjaman terendah. Nah, pinjol diizinkan oleh pemerintah adalah agar
masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan bisa menggunakan pinjaman online ini. Namun masyarakat terkadang kepepet dengan kebutuhan sehingga dia menggunakan pinjol untuk memenuhi kebutuhan tersebut atau konsumtif, sehingga banyak masyarakat yang kejebak dengan pinjol ini karena pembayaran kewajiban untuk pinjol itu hitungannya mingguan, ya. Misalnya 1 minggu, 2 minggu, 30 hari, berbeda dengan bank. Kalau bank itu udah fix, ya. Setiap bulan kita melakukan pembayaran bunga. Sedangkan pinjol berdasarkan ketentuan yang disepakati dengan konsumen. Dengan arti bahwa pembayaran pinjol itu hitungannya harian atau bahkan mingguan. Jadi terkadang masyarakat belum menggunakan fasilitas tersebut atau kredit pinjaman dari pinjol, tagihan sudah muncul. Itu pun tagihan yang datang bukanlah by surat atau by phone, tapi didatangi langsung oleh pihak ketiga. Artinya debt collector yang mempunyai kekasaran penagihan yang cukup meresahkan masyarakat. Nah, legalitas pinjol kita harus mengetahui yang mana disebut dengan pinjaman online legal atau berada di bawah pengawasan OJK. Pertama adalah kita bisa mengontak pihak OJK itu dengan kontak 157 atau 081 157 157 157. Untuk hal ini kita menyatakan langsung startup pinjol, apakah si A ini layak untuk kita gunakan atau tidak layak. Karena prosedur antara startup pinjaman online legal dan startup pinjaman online yang tidak legal atau ilegal itu sangat berbeda jauh, ya. Berdasarkan data yang kami peroleh pada April 2021, pinjol yang legal itu ada 101, sedangkan pinjol ilegal 341, dan pinjol ilegal yang berhasil ditutup saat itu adalah 233. Ini data per April 2024. Tentunya dari waktu ke waktu pinjaman online ini bertumbuh terus, ibaratkan jamur tumbuh di musim hujan. Nah, masyarakat kita itu dibagi atas 5 kelompok, ya. Pertama kita kenal dengan generasi baby boomers, kemudian generasi X, dan ketiga adalah generasi Y, dan keempat adalah generasi Z, dan yang kelima adalah generasi Alpha. Sasaran utama daripada pinjol ini adalah 2 kelompok, ya, generasi Y dan generasi Z. Generasi Z ini adalah umumnya mahasiswa atau siswa, sehingga mereka kadang tergoda untuk diberikan tawaran pinjol untuk konsumtif, misalnya untuk beli handphone, untuk nonton konser, sedangkan tagihan ini cepat berlangsung. Kasihan orang tua yang di rumah yang harus membayar tagihan tersebut. Nah, berdasarkan data yang kami peroleh bahwa ada 4,4 aduan kasus pinjol ilegal sejak awal 2023. Kalau kita lihat trennya di sini, ya tertinggi itu biasanya di awal tahun atau di awal persekolahan, awal kuliah tahun ajaran baru, di mana orang tua membutuhkan biaya sekolah, biaya seragam dan sebagainya. Mereka terbatas dengan dana, sehingga mereka menggunakan fasilitas pinjol yang cukup memberatkan. Sebenarnya pinjol itu tidak digunakan untuk hal demikian. Pinjol digunakan untuk hal-hal yang produktif. Misalnya masyarakat yang mempunyai usaha, misalnya warung atau warung kaki lima atau sebagainya. Dan sasaran berikutnya untuk pinjol ini umumnya digunakan pada masyarakat menengah ke bawah, yang low educated, ya. Mereka ditawarkan duit, ditawarkan uang, mereka siap untuk menerimanya tanpa memperhatikan risiko yang akan timbul dari pinjaman online tersebut,
terutama masalah bunga. Sebentar kita bahas masalah bagaimana cara membayar bunga pinjaman online yang cukup memberatkan. Nah, dari data yang kami peroleh dari pihak OJK bahwa Gen Z dan Gen milenial yang seperti sampaikan tadi bahwa penyumbang kredit macet pinjol terbesar berdasarkan data September 2023 ya. Itu ada kurang lebih 720 miliar untuk Gen Z dan Gen milenial adalah kurang lebih 500 miliar penyumbang kredit macet terbesar daripada pinjol. Saudara-saudara, untuk membedakan ciri-ciri daripada pinjol ilegal dan pinjol legal adalah pertama, pinjol ilegal itu terdaftar dan berada di bawah pengawasan OJK, mempunyai izin dari OJK untuk menjalankan operasional tersebut. Pinjol legal tidak menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi, misalnya WhatsApp atau telepon. Pemberian pinjaman akan melalui proses seleksi terlebih dahulu, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang pinjol ilegal ini cukup mensyaratkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Bunga atau biaya pinjaman bersifat transparan. Sedangkan pinjaman yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam atau DHNI, Daftar Hitam Nasional Indonesia. Mempunyai layanan pengaduan, ya, ada call centernya. Itu salah satu ciri daripada pinjol ilegal. Mempunyai bangunan kantor, ya. Banyak sekarang pinjol-pinjol yang tidak mempunyai bangunan kantor, sehingga kita mau melakukan komplain atau mau menanyakan sesuatu, kita sebagai nasabah atau sebagai debitur tidak dapat menghubungi kantor tersebut. Sedangkan untuk pinjol ilegal ialah pertama, yang paling utama adalah tidak terdaftar atau berizin daripada OJK. Menggunakan SMS atau melakukan SMS, WhatsApp secara pribadi untuk memberikan penawaran dan pencairan pinjaman. Pemberian pinjaman terkesan mudah dan instan. Nah, ini perlu kita hati-hati, ya. Jika ada penawaran pinjol yang menawarkan hanya 5 menit, hanya 10 menit cair, ini kita perlu hati-hati. Ini merupakan ciri-ciri daripada pinjaman online ilegal. Bunga atau biaya pinjaman tidak jelas. Terkadang kita minjam pinjol itu 10 juta, biaya-biayanya sudah sampai dengan 3 juta. Sehingga masyarakat menggunakan dana itu, pinjol itu hanya sebesar 1 juta. Tidak produktif dana itu tersebut, ya. Kemudian ancaman teror, ya, intimidasi serta pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa penagih atau debt collector daripada pinjaman online ilegal ini itu bisa menggunakan debt collector atau preman-preman yang cara penagihnya dengan kekasaran atau intimidasi pada masyarakat yang tidak bisa membayar. Tidak mempunyai layanan pengaduan, ya. Tidak mengandung identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Meminta akses seluruh data pribadi dalam gadget pinjaman. Jadi manfaat dari pinjaman online itu sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha kecil atau UMKM. Tidak digunakan untuk konsumtif, ya. Sekali lagi, pinjol itu tidak digunakan untuk hal yang konsumtif karena penagihannya itu sangat agresif, ya. Nah, manfaat pinjaman online itu yang yang mengalahi daripada proses perbankan adalah pertama adalah persyaratannya mudah, cukup dengan KTP atau dengan kartu keluarga dan slip gaji. Jalan itu selesai. Kemudian proses mudah dan cepat. Suku bunga terjangkau. Nah, ini perlu kita sadari bahwa suku bunga yang ditawarkan oleh pinjol itu adalah bunga flat, ya. Jadi terkadang dia bilang hanya 1%. Perlu dipertanyakan, 1% per apa? Per bulan kah? Per minggu kah? Per tahun kah? Dan sebagainya.
Jadi kalau ada startup pinjol yang menawarkan bahwa bunganya murah hanya 1% tanpa tanda di belakang daripada suku bunga tersebut, itu perlu dipertanyakan. Kalau anggaplah kalau dia menyatakan bahwa 1%, bahwa kalau 1% itu berarti itu berlaku untuk 1 bulan. Nah, kalau 1 bulan berarti 12% per tahun untuk flat. Ekuivalen 12% itu adalah sekitar 24% per tahun untuk suku bunga anuitas. Jadi memang sangat selisihnya sangat jauh ya antara bunga anuitas dan bunga flat. Dan ketiga adalah membantu permodalan dan pengembangan bisnis. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa pinjol itu sebenarnya digunakan untuk pengembangan usaha atau permodalan, untuk mengembangkan usaha debitur. Nah, risiko pinjaman online adalah terlena dengan kemudahan pengajuan. Ya, karena startup pinjol menawarkan kemudahan, ya administrasi yang mudah, tanpa jaminan, proses cepat, maka kadang masyarakat mengabaikan hal-hal risiko tersebut. Kemudian teror oleh debt collector. Ya. Seperti biasa, kita jika tidak terlambat membayar, maka pihak penagih atau debt collector itu melakukan penagihan secara kasar atau intimidasi terhadap masyarakat. Risiko blacklist oleh OJK. Nah, kalau kita sudah tercatat sebagai debitur yang bermasalah atau yang menunggak, maka secara otomatis kita akan tercatat pun di pihak OJK. Denda bunga yang sangat menumpuk, ya. Pinjol itu memberikan bunga atas bunga, ya. Misalnya hari ini saya tidak bisa membayar bunganya, maka besok itu akan terkena lagi denda atas bunga yang tidak kita bayarkan, sehingga akan terjadi penumpukan kewajiban yang belum terselesaikan. Dan berikutnya adalah hati-hati dengan pinjol itu adalah dengan pembocoran data. Terkadang kita juga tidak mengenal orang siapa ini yang menelpon kita, tiba-tiba kita angkat, ternyata yang menawarkan adalah pinjol. Kita tidak mengenal mereka, mereka juga tidak mengenal kita. Namun mereka tahu data-data kita, karena ini adalah sindikat data yang disebarkan oleh dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Syarat-syarat melakukan pinjol adalah cukup umur, umumnya minimal umur 21 tahun ya. Kemudian warga negara Indonesia, memiliki pinjaman dan slip gaji, memastikan data dan dokumen lengkap. Ini cara mendapatkan pinjol, ya kita cari tahu, perlu kita sadari bahwa kita menggunakan startup pinjol yang legal. Bagaimana cara kita mengetahui? Ya seperti sampaikan dari awal tadi, bahwa kita bisa menggunakan call center OJK 157 atau WhatsApp 08 157 157 157. Atau kalau kita punya waktu yang cukup, kita bisa menggunakan website OJK untuk melihat mana startup pinjol yang legal dan ilegal. Kedua, memilih perusahaan pinjaman online yang legal. Ya seperti saya sampaikan tadi ya, kita wajib menggunakan pinjaman online yang legal. Walaupun administrasinya sedikit berat dibandingkan dengan pinjaman online ilegal. Karena buntut-buntutnya kalau kita menggunakan pinjaman online ilegal, itu berdampak pada kita sendiri. Ya. Kemudian memenuhi persyaratan, ada KTP, ada sumber gaji, ada KK, dan sebagainya. Menyiapkan dokumen yang asli dan lengkap, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini saya kira ini normal ya. Nah, bunga pinjaman online menurut peraturan OJK. Dikutip dari CNBC Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan kembali menegaskan bunga pinjaman resmi di Indonesia maksimal 0,4% per hari. Ya, ini disampaikan bahwa OJK pun sudah menentukan bahwa suku bunga yang legal itu adalah 0,4% per hari atau 12% per bulan. 0,4% per hari atau 1% per hari, per bulan atau 12% per tahun. Tapi kita perlu ketahui bahwa 12% ini adalah flat, bukan anuitas. Nanti saya gambarkan
bagaimana sih bedanya antara anuitas dan bunga flat. Nah, seperti ini. Kita gambarkan suku bunga anuitas yang sebelah kiri itu adalah pokok dan bunga. Dari awal pinjaman kita bayarnya adalah suku bunganya pokoknya kecil dan suku bunganya yang sebelah kanan itu adalah yang besar. Tapi dari waktu ke waktu suku bunga menurun terus, ya. Sehingga ketika pinjaman kita tinggal 1 juta, maka suku bunga pinjaman kita dihitung berdasarkan 1 juta tersebut. Sedangkan di sebelah kanan adalah bunga flat atau bunga tetap. Dia gambarnya adalah kotak-kotak persegi panjang, ya. Pokoknya sama, bunganya sama. Kenapa demikian? Karena bunga yang kita bayarkan itu berdasarkan pinjaman awal. Jadi misalnya kita punya pinjaman 10 juta dan sisa pinjaman kita tinggal 500.000, maka bunga yang kita bayarkan itu bukan berdasarkan 500.000, tapi berdasarkan pinjaman awal yaitu 10 juta. Makanya bunganya tetap lurus ke bawah sama. Dari awal sampai akhir tetap sekian. Contohnya sebentar kita sampaikan. Ya. Cara menghitung suku bunga pinjaman yaitu bunga flat, ya. Saya fokus pada bunga flat aja karena kita topiknya adalah pinjol, adalah suku bunga kali jangka waktu. Jangka waktu dalam arti tahun, ya. Kalau 2 tahun berarti kita tulis angka 2. Tambah plafon per jangka waktu dalam bulan. Jadi kalau 2 tahun berarti kita tulis angka 24 bulan. Nah, kewajiban bunga dihitung berdasarkan plafon awal. Bunga tidak menurun setiap bulannya atau tetap. Atau ekuivalen kalau perbandingan antara bunga flat dan bunga anuitas adalah 1:2. Contohnya demikian, ya. Pinjaman 10 juta, ya. Bunga 12% per bulan flat. Jangka waktu 12 bulan. Berapakah kewajiban yang harus dibayarkan oleh debitur, ya? Kita lihat di sini rumusnya adalah 10 juta dikali 12%, karena pinjamannya adalah 12 bulan atau 1 tahun, maka kita tulis angka 1 ditambah dengan plafon awal 10 juta per 12. Sehingga kewajiban yang dibayarkan setiap bulannya selama 12 bulan itu adalah 933.333 per bulan. Dikali 12, maka total yang kita harus bayarkan pokok dan bunga adalah 11,2 juta. Sehingga plafonnya 10 juta, maka total bunga yang kita bayarkan adalah 1,2 juta selama 12 bulan. Atau dengan kata lain, bunga yang kita sebarkan setiap bulannya adalah 100.000 per bulan dengan pinjaman 10 juta. Jenis pinjaman online, ya, sebenarnya pinjaman online ini sudah lama ada, ya. Kartu kredit itu, pay letter itu bagian daripada pinjaman online. Namun pinjaman online ini mulai berkibar itu sejak tahun 2017. 2017 ketika pemerintah zaman dahulu memperbolehkan untuk didirikan pinjaman online yang sah atau legal. Kemudian pinjaman cicilan tanpa kartu kredit dan pinjaman pinjol dana usaha. Ini sama, ya, namanya aja yang berbeda, cuman untuk sistem pertumbuhan itu relatif sama. Karena tetap menggunakan bunga flat. Peer-to-peer lending itu juga sama dengan dengan pinjol, di mana kita diberikan ini lebih resmi, ya, karena mereka mempunyai gedung, punya karyawan, ya, punya call center, sehingga kita bisa berinteraksi dengan para karyawan atau pengurus daripada pinjol. Sesuai dengan peer-to-peer lending ini ada juga peer-to-peer untuk ketika kita mempunyai dana, kita bisa nitipkan ke mereka untuk mereka gunakan ke masyarakat untuk pinjol. Sama, ya, dengan cara kerja peer-to-peer lending ini,
Ini peer-to-peer lending juga bagian daripada pinjol yang memang sifatnya lebih resmi. Pertanyaannya, apa sih bedanya antara peer-to-peer lending dengan pinjol? Ya, keuntungan peer-to-peer lending adalah memungkinkan akses ke pinjaman untuk individu atau bisnis yang mungkin kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan tradisional. Sementara itu, para pemberi pinjaman dapat mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada investasi tradisional, ya. Seperti disampaikan tadi bahwa ini adalah lebih resmi, dan kita juga kalau kita mempunyai kelebihan dana, kita juga bisa menitipkan dana kita kepada peer-to-peer lending, dan startup peer-to-peer lending ini dana kita dikelola dan dilempar kepada masyarakat untuk pengembangan usaha mereka. Sedangkan pinjol merupakan aplikasi pinjaman dana secara online, ya, menggunakan aplikasi-aplikasi online, ya, WhatsApp atau SMS dan lain sebagainya, sehingga kita tidak mengenal siapa sih owner atau pimpinan daripada pinjaman online ini yang ilegal. Nah, ada lagi dengan ketentuan pinjol dan rentenir, ya. Kalau pinjol masih lebih baik daripada rentenir, ya. Rentenir ini biasanya pemilik dana yang meminjam ke masyarakat tanpa adanya legalitas, ya. Pinjam pagi, sore bayar. Ini rentenir. Dan suku bunga sangat-sangat memberatkan masyarakat. Nah, kesimpulannya, pinjol adalah produk yang legal, ya, yang sah oleh pemerintah karena dibentuk berdasarkan aturan-aturan POJK. Namun dengan keterlibatan daripada pertumbuhan teknologi yang cukup canggih, maka begitu dahsyatnya tumbuhnya pinjol-pinjol yang ilegal. Jadi masyarakat perlu waspada, bisa membedakan mana pinjol ilegal dan mana pinjol legal. Caranya seperti tadi sampaikan, bisa menghubungi call center OJK 157 dan kedua WhatsApp 08157 157 157 dan bisa membuka website daripada OJK. Atau cara mudahnya adalah pemberi atau penawar atau marketer daripada pinjol itu mempunyai peneng atau kartu nama, ya, atau punya surat tugas yang secara resmi. Demikian wawasan kita untuk masalah pinjol. Kami sampaikan, bisa menantikan video berikutnya atau YouTube berikutnya untuk topik-topik lainnya yang berkembang dalam masyarakat, terutamanya masalah ekonomi atau UMKM. Demikian, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Lama Budaya, salam kebajikan. Terima kasih.